Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan para sahabat-sahabatku, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Minggu tanggal 14 Juli 2024. Yaitu tertulis pada Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saya bacakan bagi kita semuanya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segan segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudara yang dikasihi, di dalam diri manusia ada dua rasa yang siap untuk mengisi hati manusia. Dalam waktu yang berbeda, keduanya saling mendahului satu dengan yang lain. Bahkan pengaruh dari luar sangat menentukan rasa mana yang paling menonjol dan segera dapat menguasai hati manusia.
Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih kuat pengaruhnya, itulah yang menguasai hati manusia. Tetapi tunggu dulu. Yang satu lagi yang kalah tidak akan tinggal diam. Dia juga akan terus berusaha untuk menggantikan tempat saingannya itu. Begitulah kedua rasa itu saling sikut ingin merebut hati manusia. Rasa apa yang saya maksudkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Kedua rasa itu adalah rasa sayang dan rasa benci. Kedua rasa itu dapat mempengaruhi dan memotivasi manusia. Rasa sayang itu memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, dan berbuat kasih. Sementara kalau rasa benci yang menguasai hati manusia, maka manusia itu akan terpengaruh berbuat jahat, dendam, cemburu, iri, dengki, dan bahkan merusak diri sendiri. Selain itu, ini perbedaannya. Rasa sayang tidak akan membiarkan kesalahan dan perbuatan buruk yang menguasai hidup manusia. Rasa sayang itu akan segera memotivasi manusia itu supaya berani menyuarakan kebenaran dan tidak takut menegur kesalahan untuk menuntun kembali ke jalan yang benar. Sementara rasa benci itu akan selalu dibayang-bayangi ketakutan karena kejahatan yang menguasai hatinya. Itu perbedaan keduanya, rasa sayang dan rasa benci. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini, Markus 6 ayat 14 sampai 29 ini, kita mendapati kedua rasa sayang dan rasa benci sedang memengaruhi hati dua orang manusia. Ada dua tokoh di sini. Yang pertama Yohanes Pembaptis dan yang kedua Raja Herodes. Yohanes Pembaptis dengan rasa kasih sayang yang meliputi hati dan pikirannya, maka dia tidak pernah takut memberitakan kebenaran. Bahkan dia tidak takut menegur kesalahan sekalipun itu seorang raja. Dia tahu Herodes adalah orang yang berpengaruh, orang yang hebat, orang yang berkuasa. Tapi ketika Raja Herodes salah, maka Yohanes berani menegur dia dengan harapan supaya dia mau memperbaiki kesalahannya. Sementara orang kedua yaitu Raja Herodes sendiri, oleh karena diperingati dia, maka dia diliputi oleh rasa benci terhadap Yohanes sehingga dia membunuhnya. Namun pada akhirnya dia menjadi ketakutan dan selalu dibayang-bayangi oleh kejahatan yang dilakukannya. Raja Herodes merupakan tokoh utama yang disoroti di dalam firman Tuhan ini. Ia menjadi tokoh pembicaraan karena memang sebelum firman Tuhan ini, latar belakangnya Raja Herodes ini selalu kepo, ya. Dia selalu memperhatikan pekerjaan Yesus. Belum tiba kepada Yohanes dulu percakapannya, tapi dia selalu memperhatikan pekerjaan Yesus. Memang jabatannya begitu sangat penting di situ karena ia memiliki gelar tetrak atau penguasa lebih seperempat daerah meliputi distrik Galilea dan Perea. Dan citra tokoh bernama Herodes Antipas tidak jauh berbeda dengan citra dinasti Herodes Agung. Di satu pihak memang mereka membaktikan diri kepada bangsa Yahudi dan hidup menurut hukum Musa. Namun di pihak lain mereka menganut budaya Helenistis dan hidup di dalam lingkungan istana duniawi. Ini yang mempengaruhi dia. Sebagai penguasa daerah Galilea, Herodes memberi perhatian kepada pekerjaan dan popularitas siapapun. Dan pada waktu itu
popularitas Yesus sedang terkenal di tengah-tengah penduduk Galilea. Berita tentang Yesus tersiar ke seluruh Galilea. Contohnya ketika Yesus membuat banyak tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, meredahkan badai, mengusir roh-roh jahat, dan lain-lain. Dan Yesus memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh banyak orang karena pengajarannya tentang Injil yang mudah dimengerti karena memakai perumpamaan-perumpamaan atau ilustrasi-ilustrasi. Dengan demikian, Yesus menjadi amat dikenal dan namanya dibicarakan oleh penduduk di seluruh Galilea, atau dengan kata lain, dengan istilah sekarang, dia sedang viral. Bagi Yesus sendiri, popularitasnya tidaklah penting. Namun sebaliknya, ternyata itu penting bagi Herodes. Karena dengan popularitas Yesus itu menghantui diri Herodes dan menganggapnya itulah saingan. Menganggapnya itulah ancaman. Maka dia dibakar oleh api cemburu di dalam hatinya. Dan kebencian dalam hatinya itu semakin menebal, semakin kuat. Dan berapi-api. Dia sangat cemburu. Dan dia ingin membunuh Yesus. Hal itu juga disebabkan oleh pengakuan penduduk Galilea bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Elia, dan sebagian mengatakan dia adalah salah satu nabi. Nah, pengakuan tersebut semakin menekan diri Herodes dan segera menyimpulkan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus tampil, Yohanes berpikir bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang pernah dipenggalnya di dalam penjara. Ya, dalam cerita ini kenapa dia memenggal kepala Yohanes? Karena memang dia diperingati. Dia dendam, lalu dia penggal. Tapi sekarang dihantui atas kesalahannya itu. Dan ketika dia melihat Yesus, dia anggap bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Hal ini yang membuat Herodes dikejar bayang-bayang ketakutan dan kebencian. Maka dengan demikian Herodes juga memburu Yesus untuk dibunuhnya. Sebab rasa kebencian itu timbul kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita melihat ketokohan Yohanes Pembaptis. Ya, sebelumnya Yohanes Pembaptis itu diberitakan adalah sebagai perintis jalan Yesus. Dia adalah pendahulu bagi Yesus. Dan selalu berkhotbah dan menyuarakan supaya orang-orang bertobat, segera bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka bertobatlah, bertobat. Lihat, banyak yang tidak suka akan khotbahnya. Padahal dia mengatakan seperti itu supaya orang-orang yang diliputi keberdosaan, kejahatan, supaya mereka bertobat dan akan diberi waktu pertobatan dan mereka akan diampuni dan diselamatkan. Tetapi karena hatinya yang diliputi oleh rasa benci, maka mereka menolak itu. Dan salah satunya adalah Raja Herodes. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Allah. Peran dan karakter dua tokoh yang diperlihatkan oleh Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29 ini sangat penting untuk kita cermati sebagai acuan kehidupan kita di zaman sekarang. Pertama, Herodes seorang raja yang ambisius. Dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kerajaannya. Dan dia selalu dibakar oleh api cemburu buta. Dia sangat membenci apabila ada orang lain yang dianggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dan dalam konteks perikop ini, Herodes memang masih hidup. Tetapi ia telah mati oleh bayang-bayang ketakutan dan kebencian. Sementara tokoh yang kedua yaitu Yohanes Pembaptis,
Ini memperlihatkan karakter pribadi yang berani menyuarakan kebenaran, dan diberitakan di sini bahwa dialah orang yang benar dan suci. Dan dia tidak pernah takut mengingatkan orang-orang yang salah. Padahal dia mengingatkan itu dalam kasih. Padahal dia ingin membantu orang tersebut supaya keluar daripada lingkaran kejahatannya. Maka dia akan dibawa ke dalam lingkaran yang benar, ke jalan yang benar, supaya memperoleh keselamatan. Dalam konteks perikop ini, Yohanes Pembaptis memang telah mati karena kepalanya dipenggal oleh Herodes. Namun dia hidup di dalam hati orang banyak, dan karya-karyanya tetap berlangsung melalui pelayanan Yesus dan melalui orang-orang percaya. Dia hidup selamanya di dalam hati orang banyak. Satu tokoh lainnya memang di sini Yesus Kristus, yang walaupun dalam teks ini ketokohannya hadir dalam bentuk berita, namun berita tentang dirinya itu kembali membuka tabir kejahatan Herodes dan menghidupkan kebenaran perbuatan daripada Yohanes Pembaptis. Yang mau dikatakan adalah kebenaran itu pada akhirnya akan menang. Memang orang yang berani menyuarakan kebenaran beresiko sangat bahaya, bahkan kehilangan nyawa seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi justru dialah yang memperoleh kehidupan yang kekal. Dia hidup di dalam hati orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang diminta oleh firman Tuhan ini kepada kita adalah mari kita bersuka hati menyuarakan kebenaran. Mulai dari diri sendiri, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat, dan lebih luas lagi. Suarakan kebenaran. Dan kebenaran itu selalu akan menjadi pemenang. Jangan takut. Karena di mana disuarakan kebenaran, maka di situ pula kebencian akan mengikuti. Nah, oleh sebab itu, rasa sayang dan rasa benci ini berlomba-lomba untuk menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sekalipun beri peluang kepada rasa benci, karena itu bisa membakar diri sendiri. Memang kita hidup, tetapi kita mati karena dimatikan oleh rasa benci. Tapi marilah kita bawa rasa sayang, rasa kasih sayang di dalam hati kita ini, sehingga kita memandang setiap orang itu dengan kasih sayang. Bahkan kalau ada orang pun yang berbuat salah, maka kita akan mengingatkan dia, membantu dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Setiap hati kita merupakan ladang cinta dan kasih yang telah diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami supaya tetap menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Yang walaupun kami akan menghadapi banyak resiko penderitaan, cacian, makian, bahkan ancaman di dalam hidup kami. Tetapi kami yakin percaya Engkau tidak akan membiarkan, Engkau akan menjaga kami. Mampukan kami melakukannya dalam Kristus Yesus. Amin.